Tangis Rini dari tadi pecah hingga malam tiba. Assalamualaikum. Terdengar suara dari luar pintu. Bude pun langsung berlari dan membukakan pintu. Pak, cepetan pak. Kiki pak, Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngulik Horor. Di cerita kali ini, Ngulik Horor akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Santet Usus Babi yang ditulis oleh Putra Ramadan. Bisa saja dicek di twitter.com/anggahput. Oke, bagi para sahabat yang baru masuk ke channel ini, baru mampir di channel ini, silahkan klik like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Masih bersama saya, Edward, dan juga Ngulik Horor. Sebuah santet yang menghabisi darah satu keturunan, berawal dari perjanjian dengan jin kafir hingga berakhir tewasnya banyak nyawa. Tahun 1998, terlihat dua orang wanita berjalan menelusuri hutan yang cukup jauh dari pemukiman. Lama berjalan, mereka menemukan sebuah rumah tua. Mereka pun mendekat ke rumah itu. Permisi, permisi. Ucap salam satu wanita itu sambil mengetuk pintu. Setelah lama mengetuk, keluarlah seorang wanita tua dengan wajah keriput yang sangat mengerikan. Dia hanya mengangguk seolah mengisyaratkan, bertanya kepada dua wanita itu, "Mau apa?" "Saya mencari Mbah Pancaka, Mbah," ucap wanita itu. "Masuk." Lalu mereka berdua dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu. Wanita tua tadi lantas masuk ke dalam kamar yang tertutup tirai. Dua wanita tadi pun memandang sekitaran rumah yang dihiasi barang-barang aneh. Mulai dari kepala kerbau yang darahnya mengering, bermacam-macam keris, dan benda pusaka lainnya. "Kamu yakin kesini?" "Bukanlah, ini perbuatan dosa," ucap salah satu wanita itu yang mengatakan kepada salah satu temannya. Wanita yang satunya hanya diam dan matanya masih menatap sekitarnya dengan ngeri. Tak lama wanita tua itu pun keluar dari kamar itu, lalu memanggil mereka berdua. "Mbah Pancaka sudah menunggu," ucap wanita tua itu. Lantas mereka pun masuk ke dalam kamar tadi. Terlihat seorang laki-laki yang lebih muda dari wanita tua itu tengah merapal macam-macam mantra, yang di depannya banyak perlengkapan seperti dukun pada umumnya, seperti boneka jerami, aroma kemenyan yang di mana-mana, serta di langit-langit tergantung tengkorak kepala monyet. Lama Mbah Pancaka merapal mantra, lalu menanyakan maksud kedatangan mereka. "Apakah saya berjodoh dan bisa menikah dengan Hendro?" ucap salah satu wanita itu. "Siapa nama kamu? Dan siapa Hendro itu?" "Anggun, Mbah. Hendro adalah sepupu saya dan saya mencintainya ketika kami bertemu saat ada pesta keluarga," ucap Anggun. Lantas Mbah Pancaka langsung merapal mantra, membakar kemenyan, lalu bara dari pembakaran kemenyan tadi dimasukkannya ke dalam mangkuk tanah liat yang berisi, terlihat air itu mendidih. Dan tiba-tiba Mbah Pancaka mengatakan, "Biarkan dia sendiri." Yang menjawabnya, "Kau tidak akan berjodoh dengannya. Lebih baik kau menjauh darinya." Karena suara itu terdengar sangat berat, dan wanita yang di sebelah yang tak lain adalah teman Anggun tengah dirasuki jin yang telah dipanggil Mbah Pancaka untuk meramal nasib Anggun. Suaranya terdengar sangat berat. Lalu seketika teman Anggun berpaling dan menerkam wajah Anggun. "Kematianmu disebabkan olehnya." Duh, teman Anggun yang waktu itu pun langsung tersadar. Lantas Mbah Pancaka langsung mengatakan, "Nak, jauhi Hendro, karena dialah kunci kematianmu." Tahun 2008,
terlihat dua orang laki-laki dan wanita tengah bertengkar hebat di toko roti. Toko roti itu milik seorang lelaki yang wajahnya cukup tampan meski dengan umur yang sudah 40-an. "Kau harus tanggung jawab, Hen," ucap wanita itu yang tiba-tiba marah dan melabrak laki-laki itu di tokonya. Bukannya menenangkan Hendro, malah sebaliknya marah. "Dasar wanita sial! Bukanlah sudah kubilang, digugurkan saja anakmu itu. Apa kau sudah gila, bajingan kamu? Usia kandungan sudah 4 bulan begini," ucap Anggun yang berteriak. Kemudian Hendro mencekik meluk Anggun. "Aku tidak mau tahu. Kamu harus menggugurkan kandungan itu," ucap Hendro. "Seharusnya kau pikir sebelum melakukan itu, bangsat," teriak Anggun sambil memaki. Lantas Hendro kembali mencekik Anggun, namun di bagian leher. "Ini tidak akan pernah terjadi kalau bukan kamu menggodaku, wanita jalang," ucap Hendro. Kemudian Anggun berontak dengan sumpah serapah dari mulutnya. Dengan berontaknya Anggun, lantas Hendro refleks memukul Anggun dan mengenai bagian perut. Lantas darah pun berjajaran keluar dari bawah. Seketika Anggun pun tak sadarkan diri. Dengan panik, Hendro menelpon teman dan menyuruh untuk datang ke tokonya membawa mobil. "Cepat ke sini, bawa mobil. Kita harus ke rumah sakit." "Memangnya ada apa? Aku baru bangun tidur." Lantas membuat Hendro marah. "Tolong jangan main-main, cepat ke sini," ucap Hendro yang langsung mematikan telepon. Ketika Anggun tersadar, Anggun sudah terbaring di rumah sakit dengan kondisi lemah. Lalu dari luar kamar, Hendro masuk menemui Anggun. "Kamu keguguran," ucap Hendro dengan kepala menunduk mengatakan kepada Anggun. Sambil menangis mengusap perut, Anggun menyalahkan kejadian ini akibat Hendro. "Ingat, jangan pernah ganggu aku dan keluargaku lagi," ucap Hendro langsung meninggalkan Anggun. Anggun masih menangis. Tangisnya terisak-isak. Di dalam hatinya dia menambahkan dendam. Namun rasa untuk memiliki Hendro masih saja tetap ada di hatinya. "Aku akan membunuh istrimu agar kita bisa hidup berdua." Suara ketokan pintu terdengar dari luar. Lalu seorang anak berusia 7 tahun membukakan pintunya. "Ayah udah pulang," ucap seorang anak itu yang langsung memeluk Hendro. Jagoan ayah, pulang sekolah. Gimana sekolahnya tadi? Ada yang gangguin gak?" ucap Hendro. "Hehehe, gak ada kok ya, aman-aman aja," ucap anaknya. Hendro pun masuk ke dalam rumah. Dilihatnya istrinya sedang memasak. Ketika melihat Hendro datang, istrinya langsung berhenti memasak dan menyalami tangan Hendro. "Hehehe, gak usah ditinggalin masaknya ya bun, nanti kosong," ucap Hendro kepada Rini. Rini hanya tersenyum. Sikap Rini yang sangat patuh dan menghargai suami membuat Hendro sangat tidak mungkin untuk meninggalkannya. "Mandi dulu ya, nanti bunda siapin makanan di meja," ucap Rini. Kemudian Hendro pun langsung ke kamar mandi. Rambut gondrong yang diikatnya rapi dilepasnya. Kemudian setelah Hendro mandi, Hendro sempat untuk bersisir. Kok rontok sih ini rambut? Berarti udah gak cocok pakai sampo itu," ucap Hendro sendirian yang melihat rambutnya. Rambutnya rontok dan sebagian melekat di sisir. Hendro pun keluar dari kamar mandi dan telanjang dada. Dilihatnya Rini telah menyiapkan makanan di meja makan. Setelah mengganti pakaian, Hendro pun menuju meja makan. Mereka makan layaknya keluarga pada umumnya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Di tengah-tengah kumpul makanan, Yudi, anak mereka, kerap kali meminta adik untuk menemaninya. Namun Hendro dan Rini
hanya tersenyum ketika Yudi mengatakan itu. Di sisi lain, Anggun yang sudah merasa pulih dari sakitnya pun pulang ke rumah. Dia hanya tinggal bersama ibunya yang tak lain adalah tantenya Hendro. Kecintaannya terhadap Hendro membuat tidak ingin menikah dengan laki-laki lain. Namun rasa itu dia pendam sendiri, yang bahkan ibunya sendiri tidak mengetahuinya. Sudah banyak laki-laki datang melamar Anggun, namun tak jarang ditolak mentah-mentah oleh Anggun. Meski dengan umur 35 tahun, tubuh Anggun dan wajahnya masih terbilang muda dengan bodi yang sintal. Apalagi jika berpergian, Anggun sering menggunakan pakaian yang terbilang sangat seksi. Ibunya sering memarahinya dengan cara berpakaian Anggun yang seperti itu. Namun semenjak kematian sang ayah, Anggun sudah tidak mau mendengarkan ucapan ibunya. Di dalam diri Anggun tertanam jika kematian ayahnya disebabkan oleh ibunya sendiri. Sore harinya, Anggun berniat ingin menemui sang dukun yang dia temui 10 tahun lalu. Dia berniat ingin menghabisi Rini, istrinya Hendro, agar dia bisa menikah dengan Hendro. Tentunya dia akan membutuhkan uang yang cukup banyak. Anggun sempat termenung memikirkan di mana dia bisa mendapatkan uang yang lumayan banyak itu. Seketika dia teringat dengan tabungan ibunya yang setiap hari dia lihat untuk berangkat haji. Apa aku ambil saja ya tabungan ibu? Gumamnya di dalam hati. Di sisi lain, Anggun merasa berdosa jika dia ambil tabungan ibunya. Namun apalah daya, nafsu lebih kuat menguasainya. Ketika sang ibu pergi ke pasar membeli perlengkapan rumah, Anggun segera diam-diam masuk ke dalam kamar ibunya, lantas menggeledah isi lemari ibunya. Dicari-carinya sudut dalam lemari, dan dia menemukan kotak kayu yang berbentuk seperti celengan dengan lubang kecil dan ada gembok yang mengunci kotak itu. Anggun yakin bahwa itu adalah celengannya. Dia pun langsung membawa ke kamarnya. Gembok kotak itu dipukulnya menggunakan palu. Seketika kotak itu pun terbuka. Anggun tertawa melihat isinya yang begitu banyak dengan uang 100 ribuan. Anggun tertawa lirih. Hendro, tunggu, aku sebentar lagi sayang. Terlihat sepeda motor metik melaju sore itu. Anggun yang sudah membawa sejumlah uang yang dia dapat dari tabungan ibunya dengan menggunakan helm dan jaket Levi's. Anggun terus melaju karena jarak tempuh untuk ke rumah Mbah Pancaka sangat jauh. Malam pun tiba. Anggun pun sampai di persimpangan rumah Mbah Pancaka. Untuk menuju ke rumahnya harus berjalan sekitar 1 kilometer karena kendaraan apapun tidak bisa masuk sebab banyak ranting pohon besar yang menghalangi jalan itu. Anggun mengetuk pintu. Terdengar suara lirih dari dalam. Mau cari apa? Saya mencari Mbah Pancaka. Masuk, nak. Anggun pun melangkah masuk. Ruangan itu kini terlihat sangat minim cahaya. Berbeda ketika dari 10 tahun lalu ketika dia pergi sore hari. Lalu Anggun pun masuk ke ruangan Mbah Pancaka yang biasa digunakan untuk ritual. Anggun pun duduk tepat di hadapan Mbah Pancaka. Mau apa lagi kamu? Ucap Mbah Pancaka sambil menyirami kerisnya dengan darah segar. Saya ingin membunuh istri Hendro, Mbah. Ucap Anggun dengan mata melirik ke arah Mbah Pancaka. Ya sudah, kan saya sudah pernah mengatakan jangan hubungan lagi dengan Hendro, nak. Tapi saya bisa membayar, Mbah. Berapapun itu saya akan bayar. Ucap Anggun sambil mengeluarkan sejumlah uang tadi di tasnya. Mbah Pancaka terdiam sejenak, lalu mengusap-usap janggutnya yang gimbal. Dengan siapa istrinya hidup sekarang? Apakah ayah ibunya masih hidup? Ucap Mbah Pancaka. Ayah ibunya masih hidup, namun mereka tidak tinggal satu rumah.
sanak saudaranya, dan hanya anaknya yang bersamanya. Lalu Mbah Pancaka merapalkan mantra lagi. Kemenyan pun mulai dibakar. Mata Mbah Pancaka terpejam. Lama matanya terpejam, dan setelah matanya terbuka dia mengatakan sesuatu. Jin itu meminta usus babi sebagai makanannya, dan dia akan menghabisi satu darah keturunan istri Hendro. Dek, batin Anggun terasa bergetar. Satu keturunan darah, Mbah. Jadi anaknya juga, ucap Anggun. Dan hanya dibalas dengan anggukan oleh Mbah Pancaka. Anggun pun berpikir sejenak. Dia merasa tidak tega jika keponakannya ikut serta dalam perbuatannya ini. Jika kau tidak mau tak apa, tinggalkan tempat ini, pungkas Mbah Pancaka. Lantas Anggun pun mengiyakan syarat itu. Lalu berapa yang harus saya bayar, Mbah? Ucap Anggun. Mbah Pancaka hanya tersenyum, namun senyumnya sedikit menyeringai. Kau tidak perlu membayar. Mendapatkan nyawa satu keluarga saja sudah cukup senang. Namun tugasmu kali ini, bawakan aku bagian dari tubuh istri Hendro tersebut. Entah itu kuku, rambut, air liur, apapun itu. Dan juga aku butuh foto dari istrinya tersebut. Akan aku tunggu 2 hari lagi, ucap Mbah Pancaka. Anggun pun menyanggupinya dan akan kembali dalam 2 hari lagi. Dia pun pulang malam itu juga. Ibu Anggun telah menunggu kedatangannya. Sang ibu terus mondar-mandir tidak karuan. Kenapa uang yang dia tabung selama ini hilang? Dan dia yakin jika anaknya yang mengambil uang itu. Hingga jam menunjukkan pukul 12 malam, Anggun tak kunjung juga pulang. Lalu tak lama terdengar suara pintu terbuka, yang ternyata itu adalah Anggun. Belum sempat Anggun masuk, sang ibu langsung marah-marah dan menuduh Anggun. Ibu ini kenapa sih? Tiba-tiba nuduh saya kayak gitu, bentak Anggun kepada ibunya. Kembalikan nak, kembalikan uang tabungan, ucap sang ibu dengan tangis yang terseduh-seduh. Namun Anggun bukannya kasihan. Ia justru mendorong ibunya hingga terjatuh ke lantai, lalu meninggalkannya dan langsung masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, Anggun bertamu ke rumah Hendro. Dia datang lebih pagi dan mengintai dari kejauhan untuk melihat apakah Hendro sudah pergi ke toko rotinya atau belum. Tak lama, Hendro pun keluar dari rumah. Terlihat Rini dan anaknya Kiki mencium tangan Hendro. Setelah dirasanya Hendro sudah cukup jauh, barulah Anggun mendekat. Diketuknya pintu. Tak lama, Kiki pun keluar membukakan pintu. Ante Anggun, ucap Kiki tersenyum. Anggun pun langsung mencium Kiki dan menanyakan kabarnya. Terlihat Rini di balik pintu dan bersalaman dengan Anggun. Rini pun mempersilahkan Anggun untuk masuk. Mereka berbincang layaknya sanak keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Tak lama Anggun pun berpura-pura sakit perut dan ingin buang air kecil. Rini pun menunjukkan kamar mandinya. Di dalam kamar mandi, Anggun berusaha mencari apa yang dia butuhkan. Diperiksanya segala sudut kamar mandi namun tidak menemukan apa-apa. Sampai satu ketika dia menemukan helai rambut yang rontok di sisir. Rambut itu terlihat tidak begitu panjang dan panjangnya hanya sekitar sebahu. Anggun meyakini itu rambut Rini. Meskipun Anggun tidak pernah melihat rambut Rini karena Rini selalu menggunakan hijab. Setelah dirasanya cukup mendapatkan barang yang ia cari, Anggun pun keluar dari kamar mandi. Kini dia menuju dapur melihat Rini memasak dengan Kiki yang membantunya memotong sayuran. Meski Kiki anak laki-laki, namun dia sangat rajin membantu ibunya. Di dalam hatinya Anggun melihat keluarga kecil Hendro ini begitu iri. Dan dia pun begitu menyayangkan jika Kiki keponakannya itu harus ikut mati juga. Dia benar-benar ingin menghabisi Rini. Tak lama,
Anggun pun pamit pulang. Rini, aku pamit pulang dulu ya. Kasihan ibu aku tinggal sendirian di rumah, ucap Anggun beralasan. Meskipun pada kenyataannya dia tidak menghiraukan ibunya. Ya, Ante nggak ikut makan di sini ya. Kiki sama Bunda masak masakan yang enak kesukaan ayah nih, ucap Kiki merayu agar Anggun tidak cepat pulang. Anggun berjongkok, lalu memegang kepala Kiki. Hehehe, lain kali saja ya nak, ucap Anggun sambil menciumnya. Mata Anggun pun berkaca-kaca seperti ingin menangis melihat anak itu. Kemudian ia berdiri lalu pamit dengan Rini dengan wajah tersenyum. Rini pun membalas dengan senyuman dan mengatakan agar Anggun hati-hati di jalan. Anggun pun melangkah meninggalkan rumah Hendro. Dia pun menghidupkan motornya dan berjalan pelan. Tak jauh sebelum Anggun keluar dari gang yang memasuki rumah Hendro, ia berpasasan jalan dengan Hendro. Hendro pun tiba-tiba stop dan menyilangkan motornya menghentikan Anggun. Wajah Hendro terlihat memerah meredam amarah. Ketika turun dari motor, Hendro langsung menarik rambut Anggun yang terurai panjang itu. Aku sudah pernah bilang, jangan lagi ganggu keluargaku, dasar wanita jalan, ucap Hendro sambil berteriak. Tak ada satu orang pun di sekitar itu melihat mereka. Anggun hanya merintih kesakitan, menahan sakit karena rambutnya yang ditarik oleh Hendro itu. Dengarkan aku hanya ingin melihat keluarga kecilmu itu. Aku tidak bermaksud apa-apa bajingan, ucap Anggun dengan masih menahan rasa sakitnya. Hendro terdiam. Dia memperhatikan tubuh Anggun yang hanya menggunakan tank top dan celana levis pendek ketat itu. Lihatlah dirimu. Dengan menggunakan pakaian begini, kenapa kau tidak mencari laki-laki lain? Kenapa kau masih saja mengurusi hidupku? Ucap Hendro berbisik ke telinganya. Sedang tangannya yang lain menggrepek mengelus paha Anggun, sesekali memainkannya. Anggun pun hanya terdiam karena rambutnya yang masih ditarik oleh Hendro. Lantas, Hendro pun menarik lebih keras, yang membuat kepala Anggun terdongak ke atas. Dengan cepat, Hendro mencium bibirnya, melumatnya dengan buas. Meski merasa sakit, Anggun sempat menikmati, hingga Hendro seketika melepaskannya dan menamparnya. Rupanya Hendro geragas, guys. Sudah, kuharap ini yang terakhir, dan jangan pernah ganggu aku lagi, ucapan yang langsung melepas cengkraman tangannya itu. Anggun hanya menangis. Hendro pun pergi meninggalkannya. Bajingan, 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 teriak Anggun dengan keras disertai seisak tangisnya. Keesok harinya, Anggun pun pergi melaju menggunakan sepeda motornya. Perlengkapan yang diminta Mbah Pancaka hanya beberapa helai rambut yang dia dapat. Cuma ini, ucap Mbah Pancaka. Hanya itu yang bisa saya dapatin, Mbah. Ya sudah, kalau begitu akan saya mulai. Terlihat usus babi yang bermandikan darah hitam berada di mangkuk. Kepala monyet yang masih segar serta tulang kaki yang masih berlumuran darah. Mbah Pancaka pun mulai melafal mantra dengan mulut yang masih berkomat-kamit. Usus babi dililitkannya ke tulang kaki kerbau tersebut. Dan kemudian beberapa helai rambut tadi dia lilitkan ke boneka jerami beserta foto Rini sewaktu menikah dengan Hendro, dan Anggun yang ikut berfoto dengannya bersama keluarganya. Lalu dia rendam semua barang tadi dengan darah segar dalam satu wadah. Tak lama, darah tersebut berubah hitam dan mengeluarkan bau yang sangat menusuk hidung. Anggun pun sampai menutup hidung karena tidak tahan. Kemudian barang-barang tadi dimasukkannya ke dalam sebuah peti kayu dengan darah yang masih menetes. Mbah Pancaka pun selesai merapal mantra. Dia terdiam sejenak. Mereka sangat senang dengan apa yang aku berikan, ucap Mbah Pancaka sambil tersenyum menyeringai. Mereka? Tanya Anggun yang belum mengerti. Mbah Pancaka hanya mengangguk.
Anggun pun mengerti yang dimaksud dari mereka adalah makhluk yang diundang oleh Mbah Pancaka tersebut. Sekarang kamu boleh pulang. Semua darah keturunan Rini akan habis sebelum bulan purnama besok, ucap Mbah Pancaka. Anggun pun pulang. Sebelum pulang, Anggun sempat memberikan uang sedikit, meskipun Mbah Pancaka sudah mengatakan tidak perlu. Namun, Anggun tetap memberikan sebagai ucapan terima kasih. Anggun pun melangkah dari rumah Mbah Pancaka menuju sepeda motornya. Entah kenapa, Anggun merasa diikuti. Sesekali dia memegang lehernya karena bulu kuduknya terasa berdiri. Sesampainya di motor, Anggun pun langsung melaju menuju rumahnya. Terlihat ibunya duduk di ruang tamu, namun dengan tatapan berbeda. Tidak seperti biasanya. Anggun sudah biasa. Tidak menghiraukan orang tuanya itu, dia pun langsung menuju kamarnya dan terbaring tanpa sadar. Dia pun tertidur. Di dalam mimpi dia bertemu dengan seorang yang berlumuran darah, dan orang itu sangat ia kenali. Orang itu adalah ayahnya sendiri. Anggun pun mendekat. "Ayah, ayah," ucap Anggun sambil berlari mendekat. Semakin dekat, Anggun melihat ayahnya seperti sedang memegang sesuatu. Ayahnya memegang rambut yang terurai panjang dengan warna sedikit keputihan. Terlihat ibunya, Anggun tengah terkapar dengan rambutnya yang ditarik ayahnya sendiri. Anggun pun melihat itu. Ketika Anggun memanggil ayahnya, ayahnya pun menoleh, masih dengan wajah yang berlumuran darah. Selama ini penyebab kematian ayahnya bukanlah ibumu, nak. Itu karena kesalahan ayah sendiri yang dibunuh seorang laki-laki karena telah selingkuh dengan istrinya, ucap ayahnya sambil menangis. Anggun pun terkejut mendengar itu. Namun tiba-tiba ayah Anggun berteriak dengan suara yang berubah, terdengar sangat berat. "Hahaha, ini kan yang kamu mau," ucapnya sambil menarik rambut ibunya kemudian membantingnya kuat-kuat. Anggun pun berteriak, "Hentikan!" Dek. Seketika Anggun terbangun dari mimpinya. Wajah dan tubuhnya penuh keringat, sehingga spray tidurnya pun basah. Dilihatnya jam 6 sore dan akan memasuki maghrib. Dia pun keluar kamar. Terlihat TV pun masih hidup, bekas ibunya nonton. "Aduh, kebiasaan nih orang tua kalau habis nonton gak dimatiin," ucap Anggun yang mengomel sambil mematikan TV. Dilihatnya kamar ibunya sedang tertutup. Anggun pun ke kamar mandi bermaksud ingin membersihkan diri. Karena dia sudah terbiasa cuek terhadap ibunya, lantas dia pun tidak begitu menghiraukan mimpinya tersebut. Dia pikir jika ibunya sedang tidur dengan kondisi kamar yang tertutup itu. Sesampainya di kamar mandi, terdengar percikan air shower. Dengan mengucek-ucek mata, Anggun pun berteriak pelan, "Aduh, Bu, cepetan mandinya, lama bener dah," bentak Anggun. Seketika suara shower air pun berhenti. Anggun terdiam. Cukup lama, matanya melihat-lihat ke arah dalam kamar mandi dengan pintu yang terbuat dari kaca buram tersebut. Terlihat seperti memang ada bayangan orang di dalam kamar mandi. Bu, ucap Anggun memanggil sambil mendekat pintu kamar mandi tersebut. Ketika didorongnya pintu tersebut, tidak ada siapapun di dalam. Aneh, batin Anggun. Anggun pun mencoba menepis semua hal aneh yang telah terjadi. Dia menghidupkan keran, lalu membasuh muka secara perlahan. Dia pun mandi, dan tidak ada hal aneh apapun terjadi. Namun ketika dia sedang keramas, terdengar suara bayi menangis. Sangat pelan, namun terdengar jelas di telinga Anggun. Bulu kuduknya pun mulai berdiri. Anggun pun berusaha mencari sumber suara dengan mendekatkan telinganya di setiap sudut ruangan. Dan suara itu terdengar jelas di dalam kloset duduk. Tangannya mulai gemetar. Dia pun memberanikan diri untuk membuka tutup kloset duduk tersebut.
Ketika dia buka, betapa terkejutnya dia melihat segumpalan daging bermandikan darah yang berbentuk seperti bayi yang belum sempurna. Anggun pun terperanjat, respon langsung berteriak. Dia pun perlahan mundur menjauhi kamar mandi, menutup pintu dan langsung lari ke kamarnya. Sialan, apaan ini? Kenapa ini terjadi? Ada apa kaitannya denganku? Batin Anggun yang merasa janggal dengan apa yang dia alami. Dia pun memutuskan besok akan menemui Mbah Pancaka menanyakan perihal ini. Malam itu Hendro pulang agak terlambat. Seperti biasanya dia mampir ke tempat temannya hanya untuk sekedar melepas lelah dengan minum bir. Tepat jam 10 malam, sepeda motor Hendro pun melaju di jalan yang terlihat sangat sepi. Dia pun melewati gang yang biasanya menembus gang rumahnya. Bisa dibilang sih, itu adalah jalan tikus atau jalan cepat menuju rumahnya. Ketika dia memasuki gang tersebut, terlihat seorang wanita tengah duduk dengan posisi membelakangi jalan. Dia mengenali wanita itu. Anggun, apa yang wanita itu lakukan malam-malam begini? Batinnya. Dia pun berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Hendro sambil mendekati. Namun Anggun yang dilihat itu tidak menjawab apapun. Dia bahkan tidak menoleh dan masih tetap saja membelakangi Hendro. Dengan kepala tertunduk, tangisan kecil mulai terdengar dari telinga Hendro. Hei, kamu kenapa? Ucap Hendro sambil memegang pundak Anggun. Ketika Anggun menoleh, betapa terkejutnya Hendro melihat wajah Anggun yang hancur serta penuh dengan bercak darah. Ah! Teriak Hendro sambil membuang mukanya dan menutup dengan kedua tangannya. Dan ketika dia kembali melihat Anggun, Anggun sudah tidak ada. Apa mungkin ini hanya halusinasiku saja ya? Batin Hendro. Lama dia terdiam, kemudian dia pun kembali menuju sepeda motornya dan langsung pulang ke rumahnya. Malam itu suasana rumah terasa begitu lain bagi Hendro. Entah hanya perasaan atau memang mungkin karena jam sudah terlalu larut. Hendro pun memarkirkan motornya di tempat biasa. Bajunya terlihat basah karena berkeringat. Masih teringat di benak bagian wajah Anggun yang dilihatnya waktu itu dan hancur sangat mengerikan. Kok panas ya? Atau aku mandi dulu lah sebelum tidur, ucapnya sendirian. Dia pun melangkah menuju kamar mandi dengan tubuh telanjang dada. Rambutnya yang gondrong pun dilepaskan ikatannya. Ketika Hendro membasahi rambutnya dengan guyuran air, rambutnya pun terasa sangat gatal. Dia ambil sabun, lalu digosoknya. Rasa gatal itu pun berkurang. Namun, perlahan rambutnya mulai rontok. Ah, kenapa sih ini? Ucap Hendro yang masih menggaruk kepalanya. Terlihat rambutnya yang tebal menjadi menipis sehingga kulit kepalanya pun kelihatan. Meski masih panjang, dia pun menyudahi mandinya. Ketika di luar melangkah dari kamar mandi, dia melihat anaknya Kiki sedang tertawa sendirian, layaknya seperti anak-anak bermain. Kiki tertawa. Nah, kamu kenapa? Udah malam kok. Ayo cepetan tidur, ucap Hendro yang menghampiri Kiki. Kiki lagi main pak, sama dedek kecil, ucap Kiki yang masih asik bermain. Hendro pun merasa aneh. Nih, kenalin papanya Kiki. Apa itu papaku juga? Iya, kalau begitu kita kan saudara. Ya, ucap Kiki berbicara sendirian. Tak tahan mendengarnya, Hendro pun menarik paksa Kiki masuk ke kamar. Ayo cepat, bentak Hendro yang tiba-tiba marah. Kiki pun menangis, mendengar tangisan Kiki. Rini pun terbangun dari tidurnya. Dilihat Hendro dan Kiki tengah berada di depan pintu kamar. Ada apa mas? Loh, Kiki kamu kenapa nak? Ucap Rini yang sangat terkejut. Ini anak kamu udah gila, bisa bicara sendirian, ucap Hendro yang masih marah. Kiki yang masih menangis lantas berontak melepaskan genggaman tangan Hendro dan langsung mendekat ke arah Rini. Rini pun memeluknya. Ada apa nak? Kamu keluar kamar.
Tanya Rini kepada Kiki. Sambil sesenggukan menangis, Kiki mengatakan, tadi ada dedek kecil ngajakin Kiki main. Terus, belum sempat Kiki mengatakan, raut wajah Hendro sudah sangat berubah dan seketika tangannya ingin menampar Kiki, namun ditahan oleh Rini. "Mas, sudah cukup," ucap Rini dengan tegas. Rini pun langsung membawa Kiki ke kamarnya dan meninggalkan Hendro sendirian di kamar. Tanpa sepatah kata keluar dari mulut Rini, dia pun langsung melangkah keluar. Rini yang biasanya sangat menghormati suaminya, kini berubah. Melihat perlakuan Hendro yang tidak biasanya, bisa bermain kasar dengan anaknya itu. Malam itu, Hendro tidur sendirian di kamarnya. Tidur malam itu terasa sangat tidak nyaman. Beberapa kali dia sering terbangun dan merasakan seperti ada sesuatu yang mengawasinya di kamar Kiki. Rini kembali menanyakan perihal kenapa dia bisa keluar kamar. Kiki pun menjelaskan kepada ibunya. Namun, ketika Kiki mengatakan jika dedek kecil yang dia maksud Kiki tersebut mengajaknya pergi, Rini pun terkejut, lantas langsung memeluk Kiki. Rini tahu jika ada makhluk lain yang ingin berusaha membawa anaknya. "Aku harus membawa Kiki ke rumah Pak D," batin Rini. Rini pun kembali menidurkan anaknya itu. Pagi harinya, Rini terbangun kesiangan. Dilihatnya Kiki masih ada di dekapannya. Rini pun melangkah keluar kamar. Pintu kamar Hendro pun terbuka ketika dia melihat ke dalam. Hendro sudah tidak ada di dalam kamarnya. Mas Hendro pasti marah sampai-sampai dia tidak membangunkanku," ucap Rini. Dilihatnya jam sudah 8:30. Rini pun membangunkan Kiki untuk mengajaknya segera memasak dan mengantarkan makanan ke toko roti Hendro. Sikap Kiki terlihat tidak biasa. Seringkali Kiki tatapannya seperti kosong dan tidak bersemangat. Rini pun kemudian mempercepat masakannya. Dia berpikir harus segera membawa anaknya itu ke rumah Pak D-nya. Hingga ketika Rini sudah hampir selesai memasak kuah kaldu, tinggal menunggu air kaldunya mendidih, Rini pun meninggalkan dapur sebentar untuk ke kamar mandi. Dia meninggalkan Kiki sendirian di dapur. Tak lama kemudian, Rini pun kembali ke dapur. Betapa terkejutnya melihat Kiki yang berjalan tertati-tati mendekati kaldu itu. Rini pun berteriak. Dengan cepat, Rini berlari ingin menangkap Kiki. Baru saja tangan Kiki ingin meraih kaldu itu, langsung ditahan oleh Rini dan langsung menggendong Kiki menjauh dari kompor tempat kaldu itu. "Hei, kamu kenapa nak?" ucap Rini cemas. "Itu mah, dedek kecil ngajakin main," ucap Kiki dengan tatapan kosong. Rini pun bergegas mematikan kompor yang tadi dan langsung mengganti pakaiannya. "Ayo nak, kita harus ke rumah Mbah," ucap Rini yang buru-buru. Dia begitu takut jikalau Kiki kenapa-napa dan tidak ditangani secara cepat. Makanan yang seharusnya dibawa untuk Hendro tidak lagi dia hiraukan. Dia begitu memikirkan anaknya itu. Rini pun berjalan melewati gang hingga sampai di tepi jalan dan menunggu taksi atau angkot yang lewat. Taksi pun melaju ke arah yang telah ditentukan oleh Rini. Sesampainya di rumah Pak D, bunyi suara ketukan pintu. Terlihat seorang wanita parubaya membuka pintu. Ada apa nak Rini sama Kiki?" ucap wanita itu. Rini pun langsung menyalami tangan wanita itu dan mempersilahkan masuk olehnya. "Pak D kemana ya Bude?" "Pak D-mu lagi ada urusan, malam mungkin baru pulang." "Ada apa nak?" ucap Bude. "Ini loh Bu, Kiki digangguin jin," ucap Rini. Bude pun terkejut. Kok bisa ya? Pantesan Bude lihat dari tadi Kiki tidak seperti biasanya. "Ya, nggak tahu juga Bude," ucap Rini. "Ya sudah, di sini aja. Tungguin bentar Pak Demu ya." Motor melaju kencang sekencang-kencangnya. Anggun sudah tidak tahan dengan macam-macam gangguan yang dialami
dia pun melaju ke rumah Mbah Pancaka. Dengan menggunakan helm yang berkaca gelap yang biasa dia pakai, ketika Anggun melaju di depan terlihat mobil truk yang sedang berlainan arah tengah melaju. Tanpa sadar, Anggun yang melaju tidak menyadarinya sampai terdengar suara teriakan. Hari pun mulai petang. Pak Rini tak kunjung juga datang. Tingkah Kiki mulai aneh. Tubuhnya sesekali terlihat kejang-kejang dengan mata melotot. Rini menangis melihat kondisi anaknya yang seperti itu. "Bude, tolong lihat kondisi Kiki," ucap Rini sambil menangis. Bude pun sigap langsung menyuruh membawa Kiki ke kamar. Kemudian Bude membawa 4 kain selimut. "Ikat kedua kaki dan tangannya," ucap Bude. Rini pun terdiam. "Cepat nak Rini." "Saya tidak tega Bude," ucap Rini yang masih menangis. "Ini hanya sampai menunggu Pak Demu pulang," ucap Bude sambil mengikat Kiki. Tak lama mulut Kiki pun mengeluarkan darah akibat lidah yang sengaja digigitnya. Melihat itu, Rini pun memeluk Kiki untuk Kiki berhenti menggigit lidahnya. Tangis Rini dari tadi dipecah hingga malam tiba. "Assalamualaikum," terdengar suara dari luar pintu. Bude pun langsung berlari membuka pintu. "Pak, cepet Pak, Kiki Pak, cepet Pak," ucap Bude dengan gelagat yang tidak karuan. Pak D seolah mengerti dan langsung berlari menuju kamar. Terlihat Rini yang masih saja menangis dan memeluk Kiki. "Pak D, tolong anak saya Pak D." Pak D hanya diam. Kemudian Pak D memegang kepala Kiki. Dia memejamkan mata. Dengan raut wajah yang berubah seperti marah, Pak D seperti menyentak sesuatu dari rambut Kiki. Dan seketika Kiki pun tak sadarkan diri. Terlihat Pak D pun berkeringat. Dia mengatur nafasnya. "Suamimu di mana?" Itulah yang pertama kali Pak D tanyakan kepada Rini. "Dari pagi dia pergi kerja Pak D. Saya bahkan belum ketemu dia. Semua yang punya sangkutan darah dengan suamimu dalam bahaya, terutama suamimu. Aku harus segera pergi. Tolong jaga anakmu selagi aku pergi," ucap Pak D. Kemudian Pak D pun pergi dengan membawa tongkat yang panjangnya sekitar setengah meter. Malam itu Pak D pun pergi entah kemana menggunakan sepeda motornya. Ketika di perjalanan yang cukup lumayan jauh, Pak D melihat orang ramai dengan 2 mobil truk di tepi jalan. Terlihat salah satu mobil truk itu bersimbah darah dan di sisi pinggir jalan lainnya terlihat motor metik terbelah 2. Pak D tidak mengenali motor itu karena kondisinya sudah hancur. Dia kembali melaju hingga bagian pelosok. Tak lama dia pun berhenti di tepi jalan yang sangat gelap. Yang di tepiannya adalah semak belukar. Dengan membawa tongkat dan tanpa penerangan, Pak D pun memejamkan matanya. Duk. Sikap Pak D seketika berubah seperti lebih berwibawa dengan memegang tongkat seperti yang dilakukan para petinggi negara ketika menghindari upacara penting. Pak D pun kemudian memasuki hutan, melangkah dengan jalan yang penuh wibawa. Tak jauh terlihat di depan ada pohon beringin yang sangat besar. Pak D berhenti, entah berkomunikasi dengan siapa. Dia menundukkan kepala seperti memberi hormat. "Mohon maaf jika mengganggu pestanya. Boleh saya minta sedikit makanannya?" Suara terdengar dari mulut Pak D dengan sangat berat, namun tidak tahu dia berkomunikasi dengan siapa. Begitu. Jika tidak boleh meminta, kalau begitu tolong saya meminta 1 nyawa saja." Beberapa kali Pak D mengangguk, kemudian Pak D melangkah mendekat ke pohon beringin itu. Lalu di bawah pohon beringin terlihat ada sebuah peti kayu. Pak D pun mengambilnya. "Terima kasih sebelumnya.
Saya mohon maaf telah mengganggu. Setelah itu Pak D pun melangkah lagi keluar hingga sampai di motor yang diparkirnya tadi. Dia kembali sadar, wajahnya berubah pucat dengan keringat di keningnya. Kemudian Pak D pun kembali pulang dengan membawa peti itu ke rumahnya. Dengan cepat Pak D masuk ke rumah dan langsung menuju belakang rumah. Bu D yang melihat itu pun langsung mengikutinya. Peti apa itu, Pak? Ucap Bu D. Sudah, sekarang cepat kamu nyalakan api. Pak D pun membuka peti tadi. Terlihat sebuah tulang kaki kerbau yang diikat dengan usus. Baunya sangat busuk hingga Pak D hampir tidak tahan. Dibukanya perlahan usus itu. Lihatnya, lalu di lilitan itu ada sebuah boneka jerami yang terikat sama foto pernikahan Rini dan Hendro bersama keluarga Hendro. Lalu terselip seperti rambut yang terlihat bersama usus itu. Perlahan semuanya Pak D pisahkan dan dibakarnya satu persatu kecuali foto. Setelah semua sudah selesai, Pak D dan Bu D pun kembali ke kamar. Gimana Pak? Sudah selesai? Tanya Rini. Terlihat matanya sudah bengkak akibat terus menangis. Nyawa Kiki selamat. Tapi kenapa Pak? Pak D seperti sangat berat ingin mengatakannya. Suami kamu sudah meninggal. Dek. Bagaikan disambar petir. Rini sangat shock mendengarnya. Dia kembali menangis sejadi-jadinya. Entah siapa yang melakukan. Suami telah terkena santet yang menghabiskan semua keturunan darah suamimu dengan rambut. Suami pun sebagai sampelnya. Sangat mengerikan. Tidak tertanggung-tanggung, penyantet itu memberikan satu keturunan darah kepada kerajaan yang sangat kuat. Sampai Datuk pun tidak sanggup untuk melawan. Untungnya nyawa anakku bisa dinegosiasi dengan cara baik-baik. Rini bingung harus sedih atau senang. Namun dia tetap masih saja menangis. Ternyata waktu itu rambut yang diambil Anggun saat dia masuk ke kamar mandi rumah Rini itu adalah rambut Hendro yang sering rontok dan tertinggal di sisir. Hingga keesokan harinya, Pak D, Bu D, dan Rini pulang ke rumah Rini. Terlihat polisi sudah berada di depan rumah sambil mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Maaf Pak, mau cari siapa ya? Ucap Rini yang menghampiri polisi itu. Maaf, benar ini rumahnya Bapak Hendro. Iya Pak, benar, saya istrinya. Ucap Rini. Saya ingin memberitahu jika salah satu keluarga Pak Hendro mengalami kecelakaan setelah mengumpulkan beberapa barang di TKP. Korban kecelakaan itu bernama Anggun yang beralamat di jalan tidak disebutkan di sini. Beberapa kali kami mengetuk pintunya, tidak terdengar ada orang. Dengan kondisi pintu tidak terkunci, kami memeriksa dan menemukan mayat wanita paruh baya tergantung di kamar. Laki-laki ini menangis. Budi pun memeluknya untuk menenangkan. Dan sekarang kami mau bertanya di mana keberadaan Bapak Hendro, karena beberapa hari lalu ia ada saksi mata mengatakan saudari Anggun sempat bertengkar dengan Pak Hendro. Sambil menangis, Rini mengatakan tidak mengetahui keberadaan suaminya sekarang. Dia hanya mengatakan pagi itu ketika dia bangun, Hendro sudah tidak ada di kamar dan kemungkinan pergi ke toko roti miliknya. Polisi pun bergerak menuju toko roti tersebut, diikuti oleh Rini dan juga yang lainnya. Dengan pintu yang tidak dikunci, polisi masuk dan melihat Hendro sudah tidak bernyawa. Dengan kepala yang masuk ke pemanggang roti, wajahnya mengelupas akibat terpanggang. Semua merasa bingung dengan kejadian ini. Kemudian polisi membawa Rini ke kantor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan cerita ini pun tamat. Itulah sisi gelap dari kejamnya sebuah santet yang dapat merugikan beberapa pihak tentunya.
Janganlah sekali-kali mengalahkan segala cara hanya karena nafsu ingin memiliki sesuatu, memang yang sudah bukan takdirnya sendiri. Terima kasih bagi para pendengar ngulik horor, dan bagi para pendengar baru, mohon untuk lakukan klik like-nya, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya di channel Ngulik Horor. Bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.